Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena kuliahnya pindah ke siang ya, karena tadi pagi ada agenda menyambut mahasiswa baru tahun 2021 ini. Lalu berkenaan dengan jadwal kemarin ya mungkin nanti solusinya. Jadi saya menghindari kita kuliah di hari Sabtu atau Minggu gitu. Kasihan kalian kalau kuliah Allah libur-libur kuliah gitu ya. Ya mungkin jika berkenan gitu ya, yang 3 orang yang tidak bisa waktunya, karena beda-beda juga. Kalau misalkan tidak bisanya hanya sama semua gitu, kita bisa geser lah. Itu kan berarti kan geser semua ya. Jadi dikasih dispensasi ketika tidak bisa, kan cuma 1 kali itu yang nggak bisa. Itu boleh presensi di Vkas, terus nanti memutar video yang ini kan selalu saya rekam dan nanti saya upload ke Vkelas. Hanya saja kemarin yang 2 video itu belum sempat diupload, nanti ngambil dari situ saja materinya. Lalu untuk praktikum atau kelas praktikumnya dengan Mbak Anggi, nanti didiskusikan lagi aja gimana waktunya yang pas ya. Kalau tadi pagi belum sempat diskusi waktunya yang pas, bisa di grup WhatsApp ya, bisanya dari apa gitu untuk yang praktikumnya. Lalu untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan membuat kelas di Java gitu. Nanti apa aja rule-nya, terus apa saja yang harus diperhatikan. Dalam pembelajaran hari ini itu nanti ada beberapa objektif ya. Yang pertama adalah membuat Java test class. Biasanya kalau apa namanya main kelas itu ditempatkan main method ya, yang ada metode mainnya itu biasanya ditempatkan di kelas yang ada embel-embel tesnya, walaupun nggak harus ya, tapi biasanya kelas yang ada embel-embel tesnya itu biasanya disitulah tempatnya main method ya. Itu biasanya dikatakan dengan tes atau main class. Lalu kita membuat Java class di NetBeans, lalu kita membuat kondisional di dalam metode. Sebenarnya kemarin sudah disinggung sedikit tentang kondisional di dalam metode. Lalu kita mentranslate spesifikasi dan deskripsi ke dalam feed dan behavior. Jadi bagaimana kita menerjemahkan properties dan behavior ke dalam field atau atribut di dalam kelas. Object oriented thinking yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, bagaimana kita memandang persoalan itu, kita memandangnya sebagai sebuah objek. Objek kemarin kita sampaikan bahwa memiliki 2 parameter, yaitu properties dan behavior. Ya, kita sudah belajar ini ya, conditional statement, loop, while, dan seterusnya. Kita akan belajar tentang object oriented programming. Misalnya kalau kita memiliki akun yang memiliki kelas yang namanya saving account gitu. Ini kita pemahamannya dimulai dari contoh kasus.
kita akan setidaknya memiliki satu model account saving, misalkan seperti ini. Ini ada public class saving account, lalu di sini ada balance ya, itu balance itu saldonya. Lalu pemilik ya, mati Pak. mati ya? Iya. Iya Pak, belum tampil Pak. Jadi tadi? Iya Pak. Oh alah. Iya. Oke. Nah, kita memahami pembuatan kelas ini dari studi kasus. Ini studi kasusnya adalah kelas untuk saving account atau untuk tabungan lah, rekening tabungan. Di rekening tabungan tentunya kita memiliki saldo. Nah, saldo ini balance ini. Balance ini adalah saldonya. String name ini pemilik rekeningnya. Nah, kalau kita misalkan mempunyai dua nasabah gitu ya, tentunya kita akan mendefinisikan ini sebanyak 2 kali ya. Saldo untuk si Damien, misalkan nasabah pertama, dan saldo untuk si Bill. Ini modelnya ya di copy paste kalau misalkan kita memiliki dua nasabah seperti itu. Lalu bagaimana kalau kita memiliki 1000 account? Ya tentunya kita dengan, kalau kita misalkan modelnya masih seperti ini ya, tentunya kita akan membuat copy paste dan rename itu sebanyak 1000 kali. Tentunya kan nggak efektif. Ini pertanyaannya bagaimana kalau kita memodelkan 1000 account ya, pikiran kita ya sudah copy paste selama 1000 kali, kan nggak mungkin juga gitu. Bagaimana kalau kita menambahkan parameter untuk setiap account? Ini sepertinya bagus juga gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan metode ya, dengan menggunakan parameter gitu ya, itu termasuk juga pendekatan yang bagus. Lalu di sini lebih bagus lagi kalau kita menggunakan kelas. Yang tanpa ada main metodenya. Dan ini strukturnya berarti ada public class, nama kelasnya yaitu saving account, lalu sini ada properties dan behaviornya. Nah, kalau kita bayangkan ya, kalau kita membuka rekening di suatu bank gitu ya, itu propertiesnya apa gitu? Apa sih parameter atau atribut yang melekat di dalam rekening? Tentunya kalau kita punya rekening, tentunya ada saldo. Nah, saldo itu adalah atribut dari rekening tabungan tadi atau saving account tadi. Lalu kalau kita nabung itu kan ada bunganya ya, nah itu dinamakan dengan interest rate ya. Di sini misalkan bunganya adalah 0,01, berarti ini 1% per bulan. Ya. Lalu ada nama pemilik rekeningnya ya, tapi string name. Nah ini adalah beberapa properties kalau kita memiliki rekening tabungan ya. Ya seharusnya lebih banyak daripada ini, tapi ini sebagai contoh 3 ini sudah cukup. Lalu behaviornya apa? Ini sebagai contoh aja display customer. Display customer itu artinya apa? Ya menampilkan nama customernya siapa. Ini kan seharusnya kan nggak cuma ini gitu ya. Seharusnya kan nggak cuma ini. Misalkan kalau orang mau nabung berarti sini ada add balance ya. Terus kalau misalkan mau ngambil berarti kan ada
withdraw atau penarikan gitu ya. Jadi untuk behaviornya kita bayangkan saja kalau kita punya rekening itu bisa ngapa ya? Bisa transfer misalnya, bisa nabung, bisa ngambil uang gitu kan. Nah itu adalah nanti yang kita bayangkan sebagai behavior. Nah behavior itu nanti kita terjemahkan ke dalam metode. Ini contohnya kalau kita menggunakan apa namanya kelas ya, lalu kita tinggal memanggil tadi kelas saving account-nya di dalam kelas account test. Jadi kita bikin kelas account test itu gunanya untuk mengkompilasi atau memanggil, menginteraksikan kelas-kelas yang di luar account test tadi. Account test ini isinya biasanya hanya program utama saja ya, yang diperbolehkan. Nggak ada metode-metode lain ya, yang ini metode utama saja. Lalu bagaimana kalau kita mau mendaftarkan atau istilahnya kemarin kan saya namakan sebagai menginstansiasi. Ya kita tinggal panggil saja ini instansiasi. Ini adalah nasabah pertama SA001. Dia memiliki balance 1000, name-nya Demian, interest rate-nya 0,02. Lalu sini saving account SA002, ini saldonya adalah 2000, namanya bill. Tentunya kalau kita tidak definisikan interest rate-nya, itu berarti dia menggunakan nilai default ini 0,01. Ya. Lalu bagaimana kita membuat project untuk membuat kelas di NetBeans ya? Ini tentunya sudah bisa. Nanti akan saya demokan. Oke, kita lihat apa saja ini. Ini ada deposit. Kalau ke interest, oke, di sini ada banyak kelas ya, kita akan demokan saja.
Untuk membuat kelas seperti biasa, kita gunakan project yang kita buat tadi. Kalau klik kanan, new class, jadi namanya adalah saving account. Saving account. Dia kalau nama kelas itu ada ketentuannya enggak? Oke. Saving account ya. Jadi ini konsepnya beda dengan database ya. Kalau di database itu kalau kita membuat sebuah entitas itu menggunakan ruler ya, kalau di sini enggak. Oke, ini adalah kelas saving account. Kalau kita definisikan propertiesnya, tadi ada public ya sini, public double balance. Kalau ada public interest rate double ya, ini sama dengan 0,01. Lalu ada string name. Lalu setelah itu kita definisikan metodenya ya. Metodenya di sini tadi hanya display name aja. Berarti kita gunakan metode public void display name dulu. Lalu di sini string system out inline customer name plus ini boleh langsung name seperti ini. Oke. Jadi kita bikin kelas dulu seperti ini. Dan untuk kelas ini tidak disarankan ada main metodenya. Untuk membuat main method kita bikinin kelas baru yang berkaitan dengan kelas ini. Walaupun nanti nama kelasnya itu tidak harus nama kelas dikasih tes gitu ya. Nanti ketika dia menggabungkan banyak kelas kan kita nggak boleh memilih salah satu saja gitu. Karena kelasnya itu harus bisa memanggil semua kelas atau mewakili semua kelas. Nah biasanya saya lebih suka di sini namanya bukan tes tapi kelas utama gitu ya. Lebih suka menggunakan kelas utama. Nah ini kelas utama. Ini nanti kalau kita memiliki banyak kelas di sini ya, kita bisa panggil semuanya di kelas utama. Nah kelas utama ini adalah kelas yang memiliki main method. Nah, seperti ini. Jadi, yuk. Tolong kasih itu dong, link drive-nya ke Pak Adi yang itu. Yang apa? Video. Video. Ya udah minta tolong si Adi Wijaya untuk ngompel biar jadi 15 menit. Totalnya 45 menit ini. Enggak, mau ngapain di ini? Kenapa disatuin? Enggak disatuin, kan 9 video. Iya. Kalau di kan 9 dikali 5 menit udah 45 menit. Tak suruh. Memang enggak di ini. Memang
Enggak disatu-satuin, biar jadi kayak ikan loh Pak. Mau terus ditampilin nggak bisa? Iya, tampilin. Ya, Jadi berarti kalau ada, butuh waktunya 45 menit kan? Lama nggak? iya, bukan mau kan, misalnya transisi ya, transisi dari acara 1 ke acara 2. Oh, gitu. Itu loh, Iya, iya, iya. kayak iklan gitu. Ya nanti berarti ya bisa. Bentar. Tak cari Linknya aja kasih ke Pak Ardi. Adi Wijaya. Mana kementeriannya? Tetap di mana nih? Oke, udah. Pokoknya kecil semua. Ya nanti. Ini lagu. Oh, lagunya itu ya. Yang membuat. Kan saya masih si Jadi di program utama ini nanti digunakan untuk memanggil kelas-kelas yang ada di luar program utama. Jadi kita siapkan di sini metode utamanya, metode mainnya. Kita buat sebuah objek dengan cara menginstansiasi sebuah objek. Kita tuliskan nama kelasnya, tuliskan di sini saving account. Lalu di sini misalkan SA01 gitu ya. New saving account. Nah, setiap kita membuat objek jangan lupa polanya seperti ini ya. Pola instansiasi adalah di sini adalah nama kelasnya, ini nama objeknya, lalu di sini proses instansiasi. Tujuan instansiasi ini adalah digunakan untuk menyediakan alokasi memori. Tanpa kita lakukan instansiasi, itu memorinya tidak ada atau tidak bisa digunakan untuk menyimpan data ke dalam memori. Misalkan kalian lupa untuk melakukan instansiasi, misalkan seperti ini ya. Ini nggak masalah ya. Tapi kalau kita isikan SA01 ini, SA01, misalkan jenis balance sama dengan 1000 gitu ya. Kita compile, kita simpan aja. Kalau di Netflix ada pesan kesalahannya. Variable SA01 might not have been initialized atau belum diinisialisasi. Tapi inisialisasi itu maksudnya gini, memberikan nilai awal ya. Memberikan nilai awal itu namanya inisialisasi. Dengan kita menginstansiasi sebuah objek, itu adalah proses memberikan nilai awal, adalah proses melakukan inisialisasi nilai. Jadi si SA01 belum punya nilai karena belum kita instansiasi. Ini di sini udah error. Jadi jangan lupa menggunakan keyword new untuk melakukan
inisialisasi dan instansiasi nih objek. Ya kalau sekarang nggak ada errornya. Lalu di sini si objek SA01 akan muncul propertiesnya di sini ya. Kalau kita tidak isikan, dia akan menggunakan nilai default ini 0,01%. Lalu kalau misalnya kita isikan SA01 mem-nya, kan nggak diisikan gitu ya, lalu kita panggil display name gitu. Apa yang terjadi, sedangkan di sini name-nya tidak ada nilai defaultnya. Kalau di sini sih tidak error ya, tapi apa yang terjadi kalau kita tidak memasukkan nilai name-nya. Kita coba running. Kita kontrol dulu. Oh salah ya, yang ini ya, utama bukan yang bola. Project pertemuan 6 yang ini ya. Oke. Run. Oh, public static. Static void main. Oke. Jadi kalau kita tidak ada nilai awal ya, kalau di Java itu defaultnya string itu adalah 0 ya. Defaultnya integer double itu 0. Jadi kalau di C, kalau kita definisikan integer, lalu kita tidak kasih nilainya, itu bukan 0 defaultnya, C atau C++, tapi random. Random dari rank paling bawah sampai rank paling atas, itu di random nilainya. Tapi kalau di Java defaultnya dibuat 0, kalau yang string itu defaultnya 0. Misalkan sekarang ya, balance ya. Balance ini kita tidak apa namanya, kita tidak kasih nilainya. Balance ini berarti kita cetak balance-nya. System out.println SA01 ya. Ini 0, defaultnya 0. Jadi kalau integer, double, dan numerik lah ya, itu defaultnya kalau di Java 0. Jadi jangan khawatir kalau nilainya nanti random banget. Itu kalau kita membuat sebuah objek. Kita lengkapi sekarang saving account-nya. Di dalam saving account itu tentunya kita tidak hanya memiliki behavior atau metode seperti ini. Saving account itu tentunya tidak hanya memiliki metode hanya display account. Tentunya di dalam kita memiliki buku tabungan gitu ya, tentunya ada proses yang namanya nabung atau deposit. Lalu ada juga proses yang namanya tarik atau withdraw. Kita tambahkan metode di sini, misalkan deposit ya, public deposit. Deposit itu berarti kan dia melakukan sesuatu yang tidak perlu ada return value-nya. Maka di sini kita gunakan
void. Deposit, kalau kita deposit sesuatu pasti kan ada berapa kita deposit itu. Maka di sini harus ada parameternya. Double di sini amount ya, double amount. Berapa jumlah yang didepositkan. Nah, ketika kita melakukan deposit ya, itu berarti kan menambahkan saldonya ya. Maka di sini di balance sama dengan plus sama dengan kemarin ya diajarkan operator ya, dan operator oleh Mbak Anggi juga. Berarti ini balance sama dengan balance plus amount. Ini untuk depositnya. Kalau untuk withdraw sama public void. Sini ada withdrawnya, withdraw sejumlah berapa gitu ya, total amount. This balance min sama dengan ini adalah contoh metode lainnya. Oh, Pak, mau nanya, Pak. Ya, Kenapa itu harus pakai this gitu, Pak? oh, untuk memastikan saja, untuk memastikan bahwa yang dipanggil itu adalah variabel ini gitu. Kalau nggak pakai this nggak bisa ya, Pak? Bisa, tetapi nanti kalau terbiasa seperti itu nggak bagus buat ketika itu dibaca orang pertama, kedua ketika nanti ada variabel yang sama dengan di sini. Nanti saya contohkan kalau tidak pakai this dan pakai, kalau ini sih dihapus nggak masalah ya, ini nggak masalah dihapus. Cuman berdasarkan apa namanya konsensus atau kesepakatan gitu. Ketika kita mengakses properties atau variabelnya si kelas itu disarankan menggunakan this. Karena nanti ada kemungkinan ambiguitas. Sebagai contoh saya bikin metode baru lagi seperti ini, public void set balance ya, double balance akan seperti ini. Kalau kita sudah terbiasa tidak menggunakan this, nanti akan jatuhnya seperti ini. Kita pengen memasukkan nilai saldonya itu, bukan menambah ya, memasukkan saldonya itu sekian gitu. Berarti di sini kalau terbiasa tidak menggunakan this akan seperti ini. Balance sama dengan balance. Ini kan bingung, ini balance yang mana yang dipakai? Apakah yang ini atau yang ini gitu ya? Kalau yang ini saya hapus, jelas ini pakai yang ini. Ke sini diarahnya. Ya, kalau ini saya hapus, ini nggak masalah ya. Ini pakai yang ini. Karena nggak ada yang sama di sini. Dari warnanya juga, ini warnanya hijau ya. Hijau, ini hijau. Berarti, oh ini berarti ke sini. Tapi kalau yang ini, yang 26 ini, ya berarti kan ke sini. Balance ini, yang ini sama dengan balance ini ya. Oke, Kak, siap. Nah, makanya kalau kita terbiasa menggunakan this, ini pasti. Ya, ini pasti. Ini pasti mengacu ke sini pasti. Ya cuman untuk kehati-hatian aja. Suatu saat kita mempunyai variabel yang sama yang ada di dalam metodenya. Terus kita pengen mengakses atau memberikan nilai ke variabel kelasnya, ya kita gunakan this. Jadi kehati-hatian saja, walaupun untuk yang dua ini sih enggak harus ya.
nggak harus pakai this. Tapi ketika di sini jadi bingung kan. Oke. Ini contohnya. Lalu kita buat metode satu lagi untuk cetak ya. Public void print ya. Hanya display name saja. Ini kita misalkan kita mau menampilkan namanya ya sudah, daripada kita bikin lagi ya kita buat. Oke, siap Kak, siap. Lalu kita cetak lagi misalkan sini sistem .out inline sini balance. Ini tetap kita panggil boleh menggunakan this, boleh enggak. Kalau di sini ini kayak name ini ya. Ini seharusnya juga menggunakan this ya. Tapi di sini saya enggak. Atau di sini this. Ini sebaiknya juga pakai speknya saja, tapi enggak juga enggak apa-apa. Terus oke, gitu aja misalnya. So, kita save, kita coba operasikan di sini. Belum ya? Jadi kan itu aja nggak apa-apa kan? Orang namanya pasir juga kan? Ya, ini apa? Sip. Ditembangi. Wis ini saya kali tak selesaikan. Nah, deposit misalkan ditambahkan ya. Jadi deposit itu nambahkan tadi. Oh gini, itu kan nggak ada nilai awalnya ya tadi kan gitu kan. Di sini kan nggak ada nilai awalnya. Tapi kita tambahkan misalkan 1000 gitu. Kira-kira nilainya nanti kacau enggak ya? Ya kalau di Java karena dia defaultnya 0, jadi kalau seperti ini enggak kacau. Tapi ketika program ini nanti diterjemahkan ke dalam C++ gitu ya, menerjemahkan line by line gitu ya, ini jadi error. Karena bukan error sih, jadi kacau karena defaultnya integer di C++ itu bukan 0. Jadi sebaiknya walaupun kita tahu di Java itu defaultnya 0, ketika nanti program ini akan diterjemahkan baris per baris oleh programmer ya, ke dalam bahasa lain ya, sebaiknya kita memikirkan itu juga ya. Sebagai contoh caranya ya kita set nilai depositnya, set balance-nya dulu ya. Itu misalkan pertamanya 0 atau 1000 lah. Ini balance pertama itu adalah 1000. Lalu kita tambahkan ya, kita tambahkan misalkan di sini 2500 lah. Lalu kita cetak SA01 print. Name-nya apa? Oh, name-nya belum. Berarti kita tambahkan di sini name-nya SA01 name-nya misalkan vitamin. Lalu kita cetak di sini print. Dan sekarang saldonya berapa? Kalau kita sudah deposit 2.500 ya, tentunya kan ini ditambah ini. Kita coba aja. Lalu kita misalkan gunakan withdraw-nya SA01 withdraw ngambil ya. Dia misalkan 500. Jadi begitulah untuk membuat struktur sebuah kelas ya. Dalam kita membuat kelas ya tentunya kita sebaiknya ini dirancang dulu ya, dirancang dalam desain atau diagram yang namanya kelas diagram. Jadi kalau kita sudah memiliki, sebagai contoh saja ya, kelas diagram ini. Kita membuat kelas diagram itu sambil mikir ya, sambil mikir kira-kira propertiesnya apa gitu ya. Yang lainnya mana ya.
Misalkan seperti ini. Jadi kalau kalian memiliki kelas diagram ya seperti ini ya, berarti kalian nanti membuat kelas namanya account. Account itu memiliki properties apa, atributnya apa, ini 2 ini. Lalu memiliki metode apa, 4 ini. Jadi ketika kalian menggambarkan kelas diagram, itu sudah memberikan semua kemungkinan atribut dan propertiesnya. Nah, setelah itu nanti diterjemahkan ke kode program. Berarti nanti string itu email address itu tipenya string, name itu string. Lalu ada metode ini, metode get email address berarti mengembalikan email address. Dan semua simbol ini sebenarnya ada maknanya ya. Nanti dipelajari di pertemuan ke-9 kalau nggak salah tentang kelas diagram ini. Tapi untuk yang tadi itu yang barusan kita bikin ya, berarti di sini namanya saving account. Lalu di sini ada balance, ada interest rate, ada name ya di sini. Berarti di bagian sini ada 3 field, ada 3 properties, ada 3 field. Lalu di sini tadi bagian metodenya itu ada display name, ada deposit, ada withdraw, ada set balance ya. Jadi seperti itu yang kita bikin tadi. Dan semuanya ini bisa diterjemahkan dalam kode program ya. Ini juga crash atau sub atau pagar ini juga bisa diterjemahkan kode programnya apa. Plus ini kode, terjemahannya apa. Ini ada semua nanti dijelaskan di pertemuan ke-9. Speknya nanti seperti itu ya. Jadi setiap membuat enaknya OOP itu seperti itu, bisa digambarkan dengan jelas ini kemana, menggunakan kelas apa, setiap ini ada digambarkan juga ya. Kalau yang plus tadi itu artinya public ya, jadi kalau kita gambarkan tadi ini adalah plus balance, tipenya double. Ini kan public, ini juga plus. Kalau crash bukan public. Jadi. Lalu di sini ada kelas apa lagi? Saving account dikali interest rate per 12. Oh itu interest rate-nya per tahun ya, 1% per tahun. Lama. Oke, misalkan kita mau menghitung berapa sih dapatnya bunganya gitu ya. Di sini kan belum ada nih. Kita hanya nabung saja gitu ya. Tapi kita belum tahu ini bunganya berapa dapatnya. Ya, kita bisa hitung bunganya. Public. Nah, untuk menghitung ini bukan display ya, tapi diambil datanya. Kita ingin tahu bunganya berapa. Berarti kan dikembalikan. Berarti kita harus mengembalikan suatu nilai. Ini kalau interest ini. Kita ngambil dari interest rate ini. Ini returnnya atau mengembalikan data nilainya adalah balance-nya kali dengan ini kan bunga 1 tahun ya. 1 tahunnya kecil amat 0,01%. 1% setahun. Oke, balance dikali dengan this ya. Kalau pakai this saja benar. This balance dikali this interest rate per 12. Ini bunganya ya. Lalu kita waktu di print kita juga pengen mencetak bunganya berapa. Oh, interestnya. Interestnya berarti kita panggil di sini kalkulasi atau hitung interestnya.
Ya, jadi kita masukkan ke sini. Oke, kita running yang ini, kita print di sini kan udah ada kalkulasinya tadi, udah ada menghitung bunganya. Kita tinggal running saja. Interestnya 2,5 dengan saldo 3.000, bunganya 2,5. Berarti balance akhirnya ini berarti kan menghitung setelah 12 bulan biasanya sih ini dihitungnya ya. Berarti kalau misalkan gini, karena itu ada bunganya berarti kan saldonya ditambahkan ya, ditambahkan ke bunganya, ditambahkan ke saldo. Berarti ini menghitungnya bukan di setelah enggak 12 bulan ya, sewaktu-waktu bisa. Tapi ini mengupdate balance ya, setelah kita hitung bunganya ternyata ini mengupdate balance-nya. Berarti kita menghitung baiknya di sini atau di luar ya. Ini hanya menghitung bunga, dapat bunganya, lalu di sini set balance. Oke, ini berarti dengan cetak di sini. Berarti kita urutannya, kita hitung bunganya, lalu kita bisa deposit atau set balance. Jadi kita bisa tambahkan di sini atau di program utamanya. Ya. Setelah kita withdraw, lalu misalkan setelah withdraw, lalu kita hitung bunganya, ditambahkan dengan misalkan dia udah di akhir bulan gitu ya, kita hitung bunganya baru kita tambahkan. Berarti di sini SA01 set deposit set balance ya, karena sudah mau ditambahkan bunganya, berarti SA01 balance ditambah SA01 calculate interest-nya. Jadi saldonya ditambahkan dengan bunganya. Ini. Nah, untuk script ini atau kode ini kan hanya di running untuk sebulan sekali ya. Jadi kalau kalian lihat update saldo rekening gitu tiap tanggal 1 gitu ya, itu pasti ada penambahan bunga atau pengurangan administrasi gitu ya. Nah, jadinya dapatnya segini. Yang barusan ini ya. Oke, ini ada
kita disuruh membuat kelas namanya, kalau tadi kan tabungan ya, kalau ini kan pinjaman ya, saving bond. Kalau orang ngebond berarti orang minjem. Kalau kita minjem pada durasinya ya, ada durasinya ini maksimal 60 bulan. Sebelum masuk ke sini misalkan gini ya. Untuk withdraw tadi kita harus kasih batas ya. Nggak boleh kalau misalnya misalkan gini, kita punya saldonya di sini kan 3.500, kita withdrawnya misalkan 4.500 gitu ya. Apa yang terjadi kalau kita buat seperti ini? Kan jadi minus ini. Nah, di withdraw ini kita harus kondisikan ya. Ini namanya metode conditional method namanya. Ya, seperti kemarin ya. Ketika kita memasukkan nilai, kalau nggak boleh negatif kita kondisikan. Nah, itu withdraw juga sama. Jadi kita if kan ya. Misalkan sini if this balance ya, lebih besar. Ya, kalau misalkan batasnya itu kalau di bank itu 50.000 gitu ya, berarti lebih besar min aja, min amount misalkan gitu ya. Lebih besar, misalnya batasnya ada $5 atau 50.000 atau seperti apa. Lebih besar sama dengan 5 gitu ya. Baru boleh dikurangi. Tapi ya kalau misalkan kurang dari itu nggak bisa. Jadi kalau misalkan nggak ada batasnya, ya lebih besar sama dengan 0. Jadi udah paling minimal ya, jadi boleh 0. Jadi kalau balance-nya diambil itu lebih besar dari 0 masih bisa diambil. Tapi kalau nggak bisa, apa namanya? Nggak bisa. Misalnya kalau di sini kita else kan, sistem print line, dan di sini saldo tidak cukup. Yang conditional method ya, kita running di sini saldo tidak cukup dan saldo tetap 3.500 ditambahkan bunga ini. Bahkan untuk yang deposit tadi juga sama ya. Waktu deposit kalau amount-nya itu negatif ya, if amount lebih besar 0, kalau nambah nggak boleh ya, misalkan gitu. Jadi kalau angkanya di sini lebih besar tambahkan ya, kalau nggak lebih besar ya boleh dikasih komen seperti ini, boleh tidak. Misalkan kalau kita nggak kasih komen juga, kita misalkan depositnya minus ya, ini saldo tidak cukup tadi dari withdraw ini ya. Tapi kalau di sini karena kita kasih komen ya, ketika dia minus ya ini nggak bisa ya deposit kok minus gitu ya. Jadi tetap 1.000 ya, nggak ditambahin apa-apa. Kalau ditambahkan jadi min 1.500 kan jadi salah pokoknya. Nah itu tadi ya. Jadi setiap membuat metode itu juga harus dipertimbangkan hal-hal seperti ini. Oke, sekarang kita coba yang saving bond ya. Di sini kita bisa membeli pinjaman namanya. Di sini. Antara 1 sampai 60 bulan. Setiap bulan itu. Oh. Jadi di sini lamanya dan bunganya itu sama dari waktu ke waktu. Jadi berapa jangka waktunya, lalu bunganya itu sama. Oh beda-beda di sini. Nah ini ketentuannya kalau dia 0 sampai 11 bulan
itu 0,5%. Kalau kita minjem 11 bulan itu 0,5%. Kalau bond ini pinjaman apa deposito ini? Dia memang milik deposito ya. Kalau kita nyimpen ya selama 11 bulan kita dapat bunganya 0, oh enggak juga, ini pinjaman sih, sama aja ya, kayak gitulah. Jadi seperti ini 0,11 bulan itu 0,5%, 11 sampai 12 sampai 23 itu 1%, lalu 24 sampai 35 itu 1,5%. Nah ini adalah cashnya. Kalau kita definisikan di sini ada propertiesnya untuk saving bond tadi, untuk bondnya ada name, ada balance-nya, ada saldonya, ada jangka waktunya, sisa bulannya, ada months remaining-nya, sisa bulannya berapa. Lalu di sini ada interest rate-nya, interest rate-nya, ada suku bunganya, ada behavior-nya. Di sini set interest rate-nya based on term-nya, jadi tergantung dari term-nya. Kalau misalkan term-nya berapa bulan gitu ya, maka kita bisa set suku bunganya. Lalu di sini ada mengambil bunganya. Lalu di sini sisanya sih, sisanya apakah masih bisa atau tidak ya, mecernya itu di sini adalah untuk sisa bulannya nanti, sisa bulannya. Mecernya di sini apakah sudah 0 bulan atau tidak. Jadi ketika kita mengambil bunganya tentunya harus mempertimbangkan mecernya. Kita lihat di sini ada months remaining ya, ada cash bond, terus ada name, ada balance, rate. Rate-nya juga tergantung dari term-nya, terus ada months remaining. Ini untuk kondisi tadi. Nah, coba lalu sini ada, nah ini jika dia untuk yang ngambil bunganya tadi, jika dia masih lebih besar 0 months remaining-nya, maka dihitung ya, dihitung nanti bulan ini dapat berapa, bulan ini dapat berapa, bulan ini dapat berapa gitu. Di sini balance sama dengan balance, rate-nya sama dengan rate, months remaining-nya tinggal berapa. Lalu kita coba kelas bond sini. Ada public, total, balance, ada rate juga di sini. Sebaiknya sih, ya, ini cuman walaupun bisa tapi sebaiknya ya setiap properties itu dibuat beda baris ya, walaupun sama, walaupun bisa dikasih koma ya. Lalu sini ada public integer non th koma months remaining misalnya. Lalu juga ada
jangka waktunya. Lalu ada public string. Ya, walaupun ini bisa dikasih koma di sini, ini kasih koma di sini, tapi sebaiknya itu ya dibuat seperti ini. Ini kalau digambarkan enak, atau kalau misalkan kita mau implementasi dari kelas diagram itu enak, tinggal dipetakan. Ini sudah. Lalu nanti metodenya apa saja? Metodenya ada set interest rate, lalu interest earningnya, interestnya. Di sini measure-nya tidak ada, is measure atau belum, atau is di sini dia menggunakan ini, harusnya sini menggunakan measure. Oke, kita lihat ini. Berarti kita punya set rate-nya, public void set rate-nya. Ada translate-nya, Bang. Susah. Translate. Interest rate-nya, set interest rate-nya. Kita tergantung dari jangka waktunya, termnya. Kita gunakan if tadi. Tentuannya adalah lebih kecil sama dengan 11, 0,5. If termnya lebih kecil sama dengan 11 sama dengan 0,05. Ini kayaknya nggak perlu tanggal kurung. Lebih kecil sama dengan 23. Ini rate-nya sama dengan 0,5%. 0,5% berarti 0,5%. 0,1. Dua tiga lima. Lima 47 60 0,01 0,15. Dua ya.
Sini kalau misalkan jangka waktunya itu tidak itu berarti harus dikondisikan juga ya. Pakai if dulu. If nya lebih besar 0, ini boleh dikasih kurung. Ini juga dikasih untuk yang lebih besar 60 ya, ini juga harus dikasih juga. Else-nya samain saja dengan height, terus termnya sama dengan 0. Lalu sini juga sama. Kita menghindari yang di dalam kurungnya tadi ada 2 kondisi ya. Di sini kita cuma pakai 1 kondisi. Konsekuensinya ya kita else-nya malah jadi 2 di sini. Yaitu yang pertama, else kalau di sini lebih besar dari 60, lalu else di sini kalau termnya itu lebih kecil atau sama dengan 0. Kita kondisikan interestnya ini. Set interest rate-nya nggak ada ya, rate-nya tetap 0. Oke, months remaining ya, berarti kita mengupdate sih months remaining-nya, berarti kita waktu set interest di sini kita masukkan di dalam sini aja. Months remaining sama dengan tapi ini kalau dia di sini ya betul ya, teman kan di update sini. Oke, months remaining sama dengan termnya. Lalu kita ada tadi ngambil bunganya ya, ada proses mengambil bunganya. Ini set term and rate. Set term and rate berarti di sini ini pakai parameter enggak? Kalau nggak pakai parameter kita buat 2 kali pemanggilan. Ini bisa juga enggak bisa. Lalu kita coba bikin yang ini ya, earning-nya, pengambilan yang didapatnya. Klik void interestnya. Jadi kita print semuanya berapa bunga per bulannya sesuai dengan termnya. Di sini di looping dari jika di sini months remaining-nya lebih besar 0, lalu kita looping ke bawah.
Ini dihitung if remaining F-nya besar, lebih besar 0. Kalau nggak pakai this, kita juga lupa namanya apa. This remaining. Nah, kalau seperti ini kita gunakan refactor ya. Refactor ini kita ganti dengan remaining. Lalu kita refactor, berubah semua ini ya. Months ya. Kita refactor lagi. Refactor ini depannya ada month. Selama atau di sini pakai while harusnya. Ini interestnya dia mengambil bunganya, setiap mengambil bunga, lalu kita kondisikan di sini. Kalau misalkan sisa bulannya itu masih ada, kita hitung berarti di balance ya sama dengan plus sama dengan this balance dikali dengan rate per 12 ya, karena ini bunga per tahun ya, bukan bunga per bulan. Lalu setelah itu kita kurangi months remaining, kita gunakan ini saja months remaining min. Ini berarti setelah diambil ya, untuk bukan diambil ini malah yang di sini penambahan ya, berarti ini malah nyimpan ya, bunga yang didapat gitu ya, bunga yang didapat per bulannya berapa gitu ya. Jadi ketika ini kita nabung gitu ya, per bulannya dapat berapa gitu ya, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga gitu. Kita cetak data inline di sini saldonya berapa, balance-nya plus this data rate-nya yang this rate. Lalu di sini sisa bulannya remaining-nya ini adalah this jadi dia dicetak kalau sisa bulannya lebih besar dari 0 atau masih ada termnya itu masih berlaku ya. Kita coba di program utama, kita ganti ini menjadi pon B1 misalkan, orang pertama sama dengan ini ya. Kita refactor
di name jadi bond. Oke, bond B1 tadi di set interestnya kita nggak ada parameter ya, maka kita perlu set B1 ini berapa jangka waktunya. B1 termnya itu kita set sebanyak, kita lihat di sini 11 bulan ya Pak, termnya 11 bulan. Saldo yang di deposito nih ya, bukan peminjaman, yang didepositasikan adalah misalnya 1.000. Balance ya, B1 dot balance ini adalah 1.000. Ini yang parameter awal ya, parameter awal yang harus di assign nilainya. Kalau nggak di assign nilainya nanti nggak bisa dihitung. Oke, sekarang kita mau hitung ya, berarti di sini B1 titik set interest rate ya. Jadi kita tinggal seperti ini saja. Sebelumnya kita set dulu ya, system.out inline ini rate-nya berapa sekarang? B1 dot rate-nya sebelum di set interest rate. Kita running. Nah sekarang rate-nya 0. Kalau sekarang setelah kita hitung dengan menggunakan fungsi ini, lalu kita lihat juga months remaining ya, B1 dot months remaining ya. Kita lihat di sini berapa nilainya, lalu kita gunakan fungsi ini. Rate-nya 0,05. Kita juga cetak coba months remaining-nya. Ini months remaining masih salah ya. Ini 0 ya. Harusnya ini sebanyak termnya ini, jangka waktunya ini 11. Kita lihat kesalahannya di mana. Kenapa ini sama dengan 0? Kita lihat di sini bond 11. Red. Oke, kita lihat tadi set termnya itu adalah 11. Nah ini else-nya di sini. Kalau kita else lebih dari 2 baris, itu harus pakai kurung awal. Salah di sini. Hati-hati. Jadi seperti ini. Lalu kita coba running lagi. Oke, kita sudah punya sekarang dengan menggunakan perintah ini.
maka di sini suku bunganya 0,005 atau 0,5%. 0,5% ya. Ini 0,5%, 11 bulan udah dapat kita remaining months remaining-nya. Ini kita cuma untuk di ngecek aja apakah fungsi ini, metode ini benar atau salah. Lalu kita coba yang ini. Berapa kita dapat bunganya ya. Lalu di sini berarti B1 titik interest. Kita lihat yang pertama ya. Kita running. Oke. Kayaknya 11 bulan ya. Kita dapat balance-nya ketika kita menabungnya 1.000 ya, depositonya 1.000, lalu kita dapatnya di bulan pertama ya tentunya, di bulan pertama kita dapatnya 1.000,41. Lalu kita coba kita hitung lagi running. Nah, saldo yang pertama kan nambah 1.000,4, di bulan kedua itu menjadi 1.000,84 karena bunganya nambah ya, nambahnya dari sini. Dari 1.000,4 ditambah 0,5% menjadi 1.000,8. Di sini months remaining-nya 9. Lalu untuk yang selanjutnya kita coba. Ini 8. Nah, kalau kita mau looping bisa ya. Jadi di sini kita gunakan perintah while ya. While B1 ya. B1 months remaining-nya lebih besar 0 gitu ya. Kita lalu cetak saja yang ini. Ya, sebenarnya bagusnya bikin tabel ya, tapi kalau ini hasilnya ya sampai dia 0. Kita running seperti ini. Ini outputnya 10, yang 10, 9, 8, jadi 11 ya. Ini masing-masing 10 karena saldo di bulan pertamanya kan ini. Kalau kita hitung ya 11 ya, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya, selama 11 bulan. Nah ini months remaining-nya 0. Di bulan ke-11 dia dapatnya 1.004. Nah ini kenapa well-nya kok cuma seperti ini gitu ya, kok nggak ada, kalau secara teori kan kok nggak ada increment atau decrement-nya gitu, kapan dia berhentinya, karena proses ini selalu ngupdate ya, proses ini selalu ngupdate months remaining ini, jadi kita nggak perlu menggunakan decrement atau increment ya, asal kita kondisinya ini sudah menuju ke arah dia false, nanti akan berhenti sendiri. Nah, kira-kira seperti itu kalau kita membuat sebuah kelas, intinya adalah kita siapkan sebuah file kelas terpisah dengan program utama. Dan perhatikan semua kondisional seperti ini yang memungkinkan metode ini berjalan dengan benar. Ya. Sebagai contoh, kalau misalkan ini kita set, tadi kan nggak boleh lebih dari 60 ya, apa yang terjadi kalau kita 110 bulan gitu ya, kalau kita running langsung sini term invalid ya, dan di sini months remaining-nya sama dengan 0, jadi looping ini tidak dijalankan karena itu kondisinya sudah false. Nah seperti itu, ada yang mau ditanyakan?
Nah, Pak, izin tanya Pak. Ya. Nah, kalau dalam OOP ini, misalkan dalam satu kode kelas itu harus ada satu kelas aja atau boleh ada dua gitu Pak? Halo Pak. Yang gimana? Nah, misalkan di dalam kelas bond tadi ya Pak ya, itu ada kelas lain gitu Pak di dalamnya. Itu boleh atau enggak ya Pak? Bisa, namanya inner class. Ini konsep lah, konsep beda lagi. Ada namanya inner class. Bahkan kita kadang-kadang bisa membuat kelas yang secara apa ya, secara implisit ya. Jadi kita bisa membuat kelas yang sebenarnya itu kelas tapi ternyata kita tidak definisikan namanya langsung, kita langsung buat kelasnya itu bisa. Itu udah advance. Nanti kalau mau dipelajari sekarang, kalau mau mempelajari konsep itu, konsep inner class di Java. Kita bisa kelas di dalam kelas bisa. Maksudnya di filenya apa di dalam kelas bondnya? Ini ada dua konsep nih. Di dalam kelas bondnya Pak. Di dalam kelas bondnya kan, ya. Ya itu namanya inner class. Jadi gini, kalau yang dimaksud inner class itu kelas di dalam kelas. Ini kelas bond, bisa kan di kurung awal ini nih, ya kan? Nah kita membuat kelas lagi di sini. Kelas misalkan account. Ini inner class ya, kelas di dalam kelas. Ini kelas bond, ini inner class. Lalu kalau misalnya kita mungkin itu bisa nanti kalau tinggal ekspor lagi aja apa constraint-nya, apa yang boleh apa yang tidak di dalam inner class itu, terus cara memanggilnya bagaimana dipelajari aja. Tetapi kalau kamu nanti mau membuat kelas ya, lalu filenya hanya satu gitu ya, nggak mau ada banyak file gitu, atau misalkan ada soal gitu ya, terus ternyata butuh banyak kelas dan tidak memungkinkan membuat banyak file gitu ya, itu berarti kamu nanti bikinnya di sini, misalkan di sini kelas. Perhatikan di sini ya. Ini dua kelas, tadi bukan inner class namanya. Ini kan udah di luar kelas bond tadi. Ini boleh. Ya. Syaratnya apa? Di sini tidak boleh public. Tidak boleh public. Oh, nggak boleh public. Setiap public class itu nama filenya harus sama dengan nama kelasnya. Sedangkan ini nama filenya namanya adalah bond.java. Kalau kita lihat di sini, ini namanya bond.java. Berarti public class-nya harus yang bond. Misalkan si bond ini bukan public class ya. Nah, terus kita ganti dengan bondan. Kita ganti dengan bondan. Refactor, rename, nggak usah di refactor ya. Kita ganti saja. Kita ganti dengan bondan. Ya nggak masalah, nggak ada kesalahan juga kamu utama aja, nggak kenal bond, kenalnya dia bondan. Cuman secara file ini nggak masalah karena dia bukan public class. Tapi kelas bondan ini bisa dipakai ya bisa kelas ini salahnya di mana ini? Nah, harusnya nggak ada salahnya. Bond. Ini kelas seharusnya nggak salah ya. Planning masih jalan sebenarnya. Ini kenapa ada salah? Seharusnya nggak salah ya. Di sini nggak ada komentar salah, tapi kenapa dia merah-merah? Kita coba compile.
Nggak ada masalah kan? Ya. Jadi untuk membuat jadi ketentuan di Java itu setiap public class itu harus sama dengan nama filenya. Tidak boleh kita namanya tidak sama. Jadi kalau menurut filenya pon, terus kita mau buat public ya, kita harus buatnya public class bon. Nanti yang buat. Tapi di dalam kelas file bon.java tadi kita bisa membuat file lain. Misalnya file yang lainnya. Banyak file yang sini bisa. Ya. Nah ini namanya nggak boleh. Boleh. Jadi ini kalau kita compile nanti kelasnya ada tiga file class. Tapi ini bukan inner class ya. Ini cuma kelas biasa saja, tapi dia ada di file yang sama. Gitu kira-kira. Tapi yang kelas account itu bisa dipanggil di file lain nggak, Pak? Ya bisa lah. Bisa sama aja. Di kelas utama gitu ya? Iya. Ya bisa. Bisa. On acc sama dengan new nama salah ya. Terus apa tadi? Customer ya. CST atau cas ya. New customer. Customer. Boleh bisa. Tapi kalau masih tahap belajar ya mendingan dipisah-pisah sesuai dengan namanya. Jadi nggak susah nyarinya. Ya kalau di program utama sih kalau pakai NetBeans nggak susah, kita tinggal tekan kontrol, kita klik ini customer, dia lari ke sini. Tapi kalau mau melihat secara kasat mata kayak gini, nyari di mana kelas customer ya harus cari satu. Kalau filenya cuma 3 sih gampang. Ya, kalau filenya banyak kan harus di klik satu. Tapi dengan menggunakan kontrol klik sih sudah. Kalau di NetBeans ya, kalau pakai NetBeans. Kalau nggak pakai NetBeans ya, kalau pakai text editor agak ribet. Text editor biasa. Oke, ada pertanyaan lagi? Di kelas ya, di kelasnya belum absen ya. Di kelas. Sekarang tanggal 20 Agustus. Jam 15 sampai jam 17. Kelas 7 automatic service. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup untuk Adi Wijaya. Ternyata jangan digabung filenya ya. Tadi mana Adi tadi? Iya Pak. Filenya jangan digabung tapi dikecilin saja durasinya. Jadi itu gunanya untuk jeda per sesi ya, Adi ya. Oh berarti itu nanti untuk masing-masing ketua mendikin sendiri atau langsung satu orang aja yang mendikin Pak? Ya kalau mereka kira-kira nggak selesai, mendingan dikerjain yang pasti selesai aja lah. Misalkan siapa gitu.
Oh, oke Pak. Jadi ya buat 3 menit paling, kalau misalkan kan nggak nyampe 9 sesi gitu kan, paling cuma 5 sesi, berarti kan satu sesi itu kan berarti 2 file ya, dua angkatan yang di-play di situ nanti. Jadi antar sesi itu kan nanti memutar 2 video. Berarti kira-kira 3 menit lah ya Pak. 3 menit per angkatannya itu ya. Itu 3 menit per angkatan atau 3 menit per video Pak? Per video ya, per video Berarti per kelas Pak. per kelas ya, betul. Ya seadanya videonya itu kan nggak semuanya ngumpul kan? Ya Pak, angkatan 2019 kayaknya ada yang nggak ngumpul Pak. Iya 2000 itu ya. Ya udah nggak apa-apa. Oke, saya kira pertemuan hari ini cukup. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Pak.